take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Orang boleh banget fokus pada Ole Romeni yang jadi pahlawan utama kemenangan timnas lewat golnya. Atau boleh banget banyak bicara barisan pertahanan tim Garuda yang sekokoh tembok baja. Tapi mereka juga nggak boleh lupa jika ada seorang pemain yang siap main di mana saja, melakukan apa saja yang dibutuhkan tim. Dan itu adalah Kevin Dix. Kevin yang pada dasarnya memiliki posisi utama sebagai seorang defender, tapi tiap timnas main, ia juga menunjukkan kemampuan untuk membantu lini serang timnas Indonesia. So, kami akan tunjukkan kenapa Kevin adalah pemain yang gak bisa diremehkan. Saat perannya, mungkin seringkali tak dipandang sebagai peran yang krusial di timnas Indonesia. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. Dunia boleh saja menyoroti soal Ole sebagai pahlawan, karena pada kenyataannya Ole benar-benar fantastis. Ia mencetak gol di laga kontra Australia meski kita kalah. Dan sekarang main di GBK untuk kali pertama. Ole kembali mampu mencetak gol yang kali ini sukses jadi gol kemenangan tim Garuda. 3 poin, dan jelas ia adalah bintang utama tim Garuda malam tadi. Tapi tunggu, peran pemain lainnya juga nggak kalah krusial. Salah satu yang mungkin jarang mendapatkan sorotan adalah Kevin Dix, pemain sayap yang tampil luar biasa saat secara konstan ia maju dan mundur tanpa henti. Di tengah sorak-sorai lebih dari 70.000 supporter timnas yang memadati Stadion Gelora Bung Karno, di situ ada satu nama yang tidak boleh dilupakan. Dia adalah Kevin Dix, pemain yang mencari kemenangan pertamanya dengan seragam timnas Indonesia. Seperti kita tahu, sejak memegang paspor Indonesia, sudah 2 laga Kevin bermain untuk timnas sebelum laga kontra Bahrain. Dan ia harus menerima kenyataan jika belum mampu memberikan kemenangan, yakni saat kalah atas Jepang dan juga Australia. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. Tapi ia tahu, dengan kerja keras, kemenangan itu pasti datang. Di mana benar saja, melawan Bahrain, Kevin yang bermain dalam formasi 3-4-2-1 Patrick Kluivert sukses menunjukkan penampilan yang menurut kami mengesankan. Menurut situs resmi AFC, 50,5% serangan timnas Indonesia di laga ini berasal dari sisi kanan, area operasi Kevin Dix. Artinya, ia sangat dominan, melebihi sisi tengah atau kiri. Sekarang, lihatlah bagaimana ia menyisir sisi kanan untuk memberikan umpan berbahaya kepada Marcelino Ferdinand. Tom Haye memberikan bola kepada Kevin Dix yang memang sudah dalam situasi kosong, tapi kita lihat di sini. Atau lihatlah intercept cepat Kevin Dix yang memberikan peluang berbahaya dari Marcelino Ferdinand ini. Selain itu, Kevin ini juga mendapatkan tugas baru, yakni melempar bola jauh, kayak Arhan. Meski belum maksimal, tapi lemparannya lumayan lah. Lihat deh reaksi Arhan saat Kevin melakukan lemparan jauh. People must have come from Alaska to witness barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. Di luar aspek itu, aspek bertahan Kevin Dix malam tadi sih nggak bisa diremehkan. Kalau mengacu sama statistik, 9 defensive action ia buat dengan 2 clearances, 3 intercept, 6 recovery ball, dan 9 dual one. Dominan banget deh. Dan sekali lagi, ia main maju dan mundur. Posisi di mana membutuhkan kecepatan dan daya fisik yang prima, sama seperti Kelvin Verdong. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric
barbaric Rocky. He wore blue. Fleksibilitas Kevin yang tak boleh diremehkan. Di klubnya FC Copenhagen, Kevin dikenal sebagai bek serba bisa. Dirinya bisa bermain sebagai bek tengah, bek kanan, dan bek kiri. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Kevin ini juga jago banget saat dimainkan sebagai gelandang bertahan. Fleksibilitas inilah yang ia bawa ke timnas Indonesia. Melawan Australia, meski kalah 1-5, ia menunjukkan nyali dengan mengambil penalti. Meski gagal, itu bukti keberaniannya mengisi peran yang dibutuhkan tim. Sedangkan di laga kontra Bahrain, ia kembali membuktikan bahwa posisi bukan batasan baginya. Dan ia menepati janji itu dengan kerja keras di kedua ujung lapangan untuk berlari maju dan mundur dengan intensitas dan kecepatan tinggi. Ingat, ini adalah salah satu peran paling berat dalam sepak bola, di mana ia mengcover area yang sangat panjang. Jelas, Kevin bukanlah pemain yang mencari sorotan, tapi pemain yang mengisi celah. Dimanapun timnas membutuhkan, ia bisa bermain di sana. Di depan, tengah, bahkan belakang. So, ketika Joey Pelupessy sibuk mengatur tempo di tengah, atau Jay Itzas memimpin pertahanan, Kevin adalah roda yang membuat semuanya berjalan mulus. Lihat deh, roulette dari Kevin Dix, smooth banget meski harus dijatuhkan. Sekarang dengar deh kata Kevin. Baginya, ia siap bermain dimanapun, sesuai dengan kebutuhan tim saat yang terpenting baginya adalah kemenangan tim. Senyumnya pun nampak lepas dan sumringah saat bicara. Karena sekali lagi, ia akhirnya berhasil mendapatkan kemenangan pertama bersama timnas Indonesia. Win. We win. No. Good. I finally won a match here. My third match now, so happy to get 3 points. Next one is in June, China. Let's get it really good. Kehangatan sosok Kevin Dix. Di lapangan, Kevin mungkin muncul sebagai sosok dingin yang tak kenal kompromi. Tapi di luar, dia itu sosok yang cool dan penuh dengan kehangatan. Bahkan saat harus berhadapan dengan anak-anak. Gak percaya, momen saat Kevin memperlakukan seorang anak di depannya, di mana momen itu baru-baru ini sukses memicu perhatian netizen Indonesia. Saat itu, Kevin dengan hangatnya mengusap kepala sang anak sebelum memberikan sebuah pelukan hangat. Lihat deh komentar-komentarnya. Sayang anak, woi itu anaknya siapa? Mak, anakmu digandeng Kevin Dix, Mak. Adiknya nyanyi kenceng banget sampai dielus diusap dadanya sama Kak Kev. Saking bangganya Kak Kev lihat semangat si adik. Ganteng, soft spoken, mapan, tidak patriarki. Family man, sayangku Kevin. Ya, sekarang kalau menurut Mimin, gak boleh ada lagi sih yang ngeremehin kualitasnya. Dulu banyak yang awalnya meragukan Kevin Dix. Usia 28 tahun saat dinaturalisasi, debut cedera, dan penalti gagal melawan Australia, membuat beberapa orang memandangnya sebelah mata. Tapi sekali lagi, laga Bahrain membuktikan sebaliknya. Ia bukan bintang yang haus pujian, melainkan pekerja keras yang melakukan semua hal kecil yang tak dibicarakan. Overlapping untuk membuka ruang, tackle untuk memutus serangan, umpan untuk memulai transisi. Maksud kami, Kevin Dix underrated banget. Mau kerja apa saja untuk bikin tim dia hidup. Jelas di timnas, perannya mungkin tak seglamor oleh Romani yang mencetak gol atau Jay Itzas yang jadi kapten karismatik. Tapi tanpa Kevin, sisi sayap kanan kita belum tentu sekokoh saat ini. So, meremehkan Kevin, kalian pasti lupa di mana ia akan bermain musim depan. Pemain Copenhagen itu sudah dibeli Frankfurt dan akan bermain di Bundesliga musim depan. Jelas, ia adalah pemain yang melakukan apa yang tim butuhkan, bukan apa yang penonton soraki. Dan pada akhirnya, Kevin Dix adalah pahlawan senyap yang membuat timnas Indonesia terus bermimpi menuju Piala Dunia 2026. Sebagai penutup, dengar deh ketulusan hati Kevin berikut ini. Saya besar di sebuah desa kecil di Belanda bernama Valsen. Kakak serta nenek saya lahir di Indonesia. Saat saya membuat keputusan, saya melakukannya dengan sepenuh hati. Saya tidak akan pernah melupakan momen itu. Kevin Dix, Bakar Besi.